Hikayah Pesantren Darul Quran Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube FPA Gontor. Kali ini dalam segmen Hikayah Pesantren. Dan kita sekarang sedang ada di Bandung. Masya Allah. Kita akan silaturahim ini di Pesantren Darul Quran Bandung. Dan saya sudah bertemu, kita akan ngobrol dengan pengasuh, ya, pengasuh Pesantren Tahfiz Darul Quran Bandung, Kiai Al-Hajj Hendi Irawan Saleh MA. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat ya? Sehat Ustaz, Masya Allah. Bandung dingin ya? Alhamdulillah, selalu begitu karena kita dekat dengan gunung ya, dekat gunung. Anda berapa tahun di Bandung ini? Tugas sejak Agustus 2021. Agustus 2021. Jadi berarti sudah masuk jalan tahun kedua. Jalan tahun kedua. Sebelumnya di mana? Di pusat. Di pusat ya? Pusat, Di Darul Quran pusat ya? Iya, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Apa bedanya nih pusat sama sini? Di sini kita lebih bisa explore ide, kemudian banyak kewenangan penuh, ya kan? Iya. Karena totalitasnya di sini di bawah pengasuh kan. Langsung ya? Ya, baru kemudian menjalankan program-program yang dari pusat atau koordinasi. Tapi untuk daily activity memang murni ya, kami dan beberapa tim di sini, kepala sekolah, kepala kepengasuhan. Nah, itu kita-kita aja yang mengatur, termasuk ritme-ritmenya semuanya, sehingga bisa banyak explore ide-ide, inisiatif program apa yang selain daripada yang sudah menjadi patennya anak-anak tahfidz SMP dan SMA gitu. Kalau struktur di Darul Quran itu pimpinan di pusat atau seperti apa sih? Iya, pimpinan umum itu Kiai Haji Yusuf Mansur. Pimpinan umum ya? Itu paling atas. Paling atas. Kemudian untuk pimpinan harian itu ada Kiai Haji Ahmad Jamil dan juga beberapa pimpinan-pimpinan direktorat. Ada yang direktorat zakat, ada direktorat bisnis, Ustaz Anwar Sani, Ustaz Tarmizi. Nah, itu membawahi, barulah kemudian Kiai Haji Ahmad Jamil menaungi Darul Quran pusat dan cabang-cabangnya, menaungi semua pengasuh. Oh, jadi pimpinan pusat. Iya. Terus di bawah pimpinan pusat ini ada cabang-cabang. Cabang-cabang. Nah, cabang-cabang ini masing-masing punya pengasuh. Pengasuh dipimpin oleh pengasuh. Dipimpin oleh pengasuh. Yang dibawahi unit pendidikannya, misalnya. Oh, iya, pengasuh dibawahi unit pendidikan. Misalnya SMP, SMA, Sanawiyah, Aliyah, atau KMI. Oh, ada SMP, Ada SMA, Sanawiyah, Aliyah, ada KMI juga ya? KMI juga. Oh, Tapi tidak di Bandung, di beberapa cabang kota lain. kalau yang di Bandung SMP, SMA. SMP, SMA ya. Oh, ada yang SMP saja. Gitu Iya, ya. ada yang Ada SMA. yang KMI. Iya, betul. Oh, di beberapa kota. Iya. Ada berapa cabang sudah? Total kalau yang reguler, yang anak-anak mandiri atau berbayar itu sudah di 13 cabang. 13 ya, seperti Bandung inilah Iya. salah satunya Iya, ya. gitu. Yang pesantren berarti ya. Iya, betul. Yang Pesantren yang ada unit pendidikan. Yang ada unit pendidikannya ya. Kalau di Bandung sendiri Ustaz, ini hikayah pendirian ini cabang Bandung ini kaifa Riko di mana Ustaz? Ya, mungkin kalau bisa dibilang ya, Ustaz ya. Pesantren Tahfidz Darul Quran Bandung ini, yang di ujung berung ini adalah hasil akhir dari yang sebelumnya tidak di sini. Oh, konsepnya, idenya Ya. sebelumnya Tidak bukan di sini ya. Ya. Oke. Secara histori, ide besarnya adalah kami dulu waktu saya masih di pengurus yayasan itu menginginkan sekolah yang free. Ya. Oh, dulu pertama kali pengen gratis. Gratis Ya? gitu. Alhamdulillah terrealisasi di daerah Karangtengah, Tangerang. Di
Di Karangtengah. Di daerah Bulak Santri di situ. Nah, di situ free semua tuh, hampir sampai di angka mungkin sudah di angka mendekati 150 anak. Oh, itu pertama kali itu. Iya, tapi putra saja, dan Putra itu saja ya. menggunakan sekolah yang sudah ada dari sebuah desa itu atau lokasi itu, yang mungkin sekolahnya kemudian diamanahkan kepada kita. Nah, Itu pertama kali Darul Quran juga itu. iya, tapi kalau yang asasnya yang di rumah Kiai Yusuf Mansur. Tapi untuk sekolah yang di luar, kita di daerah namanya Bulak Santri. Oke. Lama kelamaan berjalan, muncullah ide, ayo kita kembangin di tanah milik sendiri. Jadi kalau yang di Bulak Santri itu kan memang tanah masyarakat, wakaf dari masyarakat. Kali ini, ayo kita di tanah sendiri. Akhirnya kita di 2007 mulai mengkondisikan sebuah tanah di daerah Kampung Ketapang, Cipondoh. Nah, disitulah kemudian ada sekitar 1,7 hektar awalnya. Sudah langsung kita selebrasi saja, bikin sekedar soft launching kecil-kecilan, mengundang beberapa rekan-rekan sejawat network dari Kiai Yusuf Mansur saat itu. Dan kita juga mengakomodir beberapa jamaah-jamaah yang mengusulkan untuk membangun sekolah tahfidz, tapi tarafnya internasional. Oh. Ini yang menjadi cikal bakal kita kemudian udahlah kita trackingnya adalah di tahfidz gitu. Trackingnya di tahfidz. Gitu. Udahlah kita bikin di situ namanya SDQI, Sekolah Darul Quran International Boarding School. Jadi memang nuansa sekolahnya lebih kental daripada pesantren. Karena dia sekolah, manajemennya sekolah, tapi kemudian dia boarding. Nah, itu pertama kali kita launching di 2008. Ya, 2008 kita launching. Itu berbayar dolar, tapi ya alhamdulillah sold out sekitar hampir 200 sampai 300 anak. Berarti memang targetnya menengah ke atas Menengah ke ya. atas, karena perjalanan dakwah Kiai Yusuf Mansur dan kami kan selalu mendapati beberapa jamaah yang kemudian daripada anak saya keluar negeri, Ustaz. Memang sih secara akademiknya dia dapat, tapi kita tidak bisa mengontrol spiritualnya dan lain sebagainya. Mungkin yuk sekalian yang taraf internasional tapi tahfidz gitu. Dan memang sebelumnya sudah banyak juga pesantren-pesantren boarding school bertaraf internasional, tetapi belum tahfidz. Iya. Ya. Islamic boarding school tapi internasional, tapi tidak tahfidz di situ. Nah, kita mulai itu perjalanan. Nah, setelah 1 tahun kami harus moving, harus pindah, Ustaz. Pindah dalam artian untuk silaturahim dengan guru, yaitu ke Darut Tauhid. Nah, Kiai Haji Abdul Hakim Nastiar. Saat itu kita diamanahi gedung di belakang rumah beliau, di situ dipakai untuk sekolah, sehingga kita bisa berkembang lagi. Yang di Kampung Ketapang Cipondoh kita pindah semua ke Geger Kalong, lalu kemudian yang di situ bisa kita bikin lagi sekolah dan pesantren. Oh, jadi yang sekolah internasional ini dipindah semua ke Bandung. Geger Kalong ke Bandung. Iya. Oh, yang di Ketapang kemudian jadi Bikin pesantren, baru. bikin baru lagi. Bikin ya. baru Putra ya. Nah, dan untuk melengkapi juga SD-nya, karena kita di sana juga lengkapkan dari TK SD. Sampai sekarang itu yang di Ketapang itu. Iya. Nah, Oh, kemudian, itu ada SD, ada pesantren dan sebagainya. Tapi yang internasional tadi dipindah ke Bandung. Oke. sampai di 2011 kami di Geger Kalong. 2011. Lalu kemudian berapa tahun berarti itu? Hampir 3 tahun. 3 tahun ya di Geger Kalong. Baru kemudian kami pindah ke Dagogiri. Masih pindah lagi itu, Ustaz. belum selesai, belum ke sini. Belum sebelum ke sini itu ke Dagogiri. Naik lagi lah ke atas. Oh, lebih naik ke atas ya. Naik dikit kan gitu, ke arah Dago. Nah, di situ kami setahun sambil mempersiapkan ini. Alhamdulillah dibantu dengan
banyaknya wali santri yang ikut berkontribusi positif dalam manajemen. Nah, itu beberapa wali santri yang memang dia juga senang sedekah, senang dakwah, dan senang pendidikan. Akhirnya ya udah dibantu semua, mulai dari pembelian tanah dan lain sebagainya, juga dari yayasan kita, dari Quran Indonesia saat itu, juga dari kantong pribadinya Kiai Yusuf Mansur. Wah, sampai akhirnya terbelilah ini tanah. Wah, dulu mah bentuknya versi teman-teman, karena saya memang banyak di pusat, jarang nengok kan, kecuali pada event-event tertentu. Ini dulu bentuknya nggak seperti ini, Ustaz. Dulu bentuknya Masya Allah dah. Ya namanya, kalau kita lihat mungkin ujung burung dulu, ya mungkin belum, kontur tanahnya itu belum rapi gitu. Nah, ada wali santri, alhamdulillah, dia juga pengusaha di bidang beko, ya kan, pengurugan, udah dirapihkan semua sama beliau. Nah, itu sampai akhirnya jadilah landscape-nya seperti ini. Ya. Jadi dari bawah kemarin tuh naik terus itu ya. Emang begitu itu. Iya, iya. Oh, itu terus aja naik ke atas ini. Terus lagi ke atas. Ke atas tuh Gunung terus. Panglayang, iya. Oh, sampai gunung ini naiknya. Terus saja, iya. Oh. Ini kalau kita terusin, Ustaz, terus nyebrang gunung, turun, itu sudah Maribaya. Oh, Bang. ada jalannya. Ada. Jadi kita kalau sekarang ke Lembang, ke sahabat kita di Nurul Fikri itu, Iya. itu dekat itu. Oh, tapi naik gunung. Iya, tapi nanti kemudian pas turun, 15 menit setelah turun itu udah masuk wilayah Maribaya. Oh. Tahu-tahu sudah Subang, Ustaz. Sudah bunderan itu, bunderan yang bunderan Lembang. Nah, di situ pertigaan situ, Ustaz. Nah, itulah sampai kemudian akhirnya kita 2013 resmi di sini. Dari nol juga, mulai dari asrama hanya satu rumah saja, ya kan? Rumah kubus itu mulai sampai dengan sekarang sudah berganti beberapa pengasuh. Dari yang sejak 2009, kemudian 2000 sampai 11, berlanjut lagi, pengasuhnya berganti. Alhamdulillah amanahnya sekarang saya suruh turun gunung, tapi aslinya sih naik juga ini. Bukan turun gunung tapi naik. Turun gunung tapi naik. Berapa hektar misalnya yang di sini? Ini nggak nyampe 1, Zat. Oh, nggak nyampe 1 hektar. Ya, tapi kalau emang orang landscape-nya ini pinter, kelihatan kayak luas kan? Bagus sekali. Ini saya melihat masuk ke dalam, ini kelihatan lega ya. Iya. Ya, tidak sumpek walaupun 1 hektar. Iya. 1 hektar kurang 1.000 apa kalau nggak salah. Oh, 9.000-an berarti Iya, ya. sedikit. Oh, iya 9.000, tapi saya melihat masuk ke dalam lega gitu ya. 1 hektar kurang berapa ratus meter lah kalau nggak salah, lupa saya, bukan kurang 1.000, kurang berapa ratus meter gitu. Jadi memang landscape-nya itu diatur dari awal. Iya. Diatur dari awal dengan sangat baik. Iya, kalaupun kita mau ada penambahan gedung itu sudah siap nih, misalnya santri bertambah. Oh, berarti kita gedung di sebelah sana sudah, dan itu tidak mengurangi kelegaan itu tadi. Rasa leganya, luasnya, karena emang kita dapat 3 view langsung kan. Kalau ke atas itu mountain view. Nah, ke arah sana gunung ya? Ya, ke utara. Manglayang. Lalu kemudian ke barat dan timur, barat dan timur itu village view, pedesaan. Baru kemudian ketika kita ke selatan itu city view. Sana tuh bahkan sampai kita bisa melihat Masjid Al Jabar, tapi mungkin di kamera kurang begitu terlihat karena ini kita masih embun. Ini Masjid Al Jabar. Udah kelihatan Masjid Al Jabar. 15 menit ya dari sini ya. Iya, kalau pagi segini. Kalau pagi ya. Iya, mungkin nanti kalau udah jam 7 udah di angka 30 menit. Semakin siang semakin macet ya. Iya. Jadi ini pembelian yayasan dan masyarakat berarti ya? Iya, lalu kemudian kita wakafin. Oh, diwakafkan ke yayasan. Oh, jadi semua sudah diwakafkan di sini ya. Alhamdulillah. Ini Darul Quran, sistem pendidikan dan pengajarannya di sini seperti apa sih? Kalau di sini karena kita menggunakan unit SMP SMA, maka kita untuk pendidikan formalnya menginduk ke Diknas. Tapi untuk SMP dan SMA. Untuk muloknya muatan lokal,
kita menggunakan kurikulum daku, kurdaku namanya, yang mana tahfidnya kita sendiri sudah punya buku, yaitu Kaidah Daku. Jadi daku itu punya kurikulum tahfidz sendiri, itu sudah ada ya? Sudah ada. Jadi itu berlaku untuk semua cabang berarti? Semua cabang. Semua santri baru wajib hatam buku itu. Kayak sekarang tuh mungkin Iqra lah gitu. Ya, Tapi model seperti itulah ya. Jadi kalau sudah khatam ini, maka dia secara tajwid, tahsin sudah dianggap mumpuni, sudah bisa langsung masuk ke tahfidz. Jadi tahapan untuk menghafal itu pertama apa dulu? Tahsin dulu. Iya, tahsin ya mulai dari yang awal kan, mulai dari kalau belum bisa baca Quran sama sekali, maka dia langsung masuk untuk menghatamkan belajar Kaidah Daku dulu. Kaidah Daku dulu. Nah, begitu khatam 2 jilid, langsung dia masuk tahfidz. Kalau dia sudah memiliki tahfidz, hanya kemudian dia mengulas saja untuk materi-materi Kaidah Daku, karena itu bagian daripada konsekuensi untuk masuk ke Darul Quran. Itu harus ya. Iya, gitu. Pokoknya harus belajar itu ya. Setelah itu baru sudah mulai langsam dia mengikuti program tahfidznya sambil tetap dia belajar di sekolah untuk SMP, SMA atau sanawiyah aliyah, dan juga untuk kurikulum dakunya. Kurikulum dakunya itu yang di Rosa Islamiyah. Misalnya kami fikih ada buku sendiri. Fikih ada buku sendiri. Kemudian on proses ini bahasa Inggris. Bahasa Inggris ada buku sendiri juga. Kemudian beberapa kayak berhitung, matematika, ini semuanya masih on proses. Baru yang lain-lainnya kita menginduk cukup dari apa yang sudah ada di pelajaran Diknas, itu yang kita pakai. Kalau yang lain-lainnya seperti pelajaran tarikh, ya kan, mahfuzot dan lain sebagainya ada, itu ya kita menginduk ke Gontor. Jadi beberapa kombinasi kurikulum lah ya. Secara formal berarti menginduk ke kurikulum nasional. Iya. Kalau nggak kemenap berarti ke Dikbud ya. Setelah itu ada kurikulum Daku. Ada terus kemudian kurikulum KMI Gontor gitu. Dan ada tahfidz sendiri, tahfidz mandiri, yaitu kurdaku. Kurdaku itu ya. Kurikulum Daku untuk tahfidznya namanya Kaidah Daku. Kaidah Daku. Itu berlaku seluruh cabang, seluruh santri. Secara umum konsepnya seperti apa itu menghafal dengan kurdaku itu, Sir? Secara umum kita setelah anak-anak itu ditahsin, jadi bacanya udah bagus dulu lah. Bagus dulu, maka tahapan awal dia diharapkan bisa hafal binadzor dulu. Khatam binadzor dulu. Oh, dia menghatamkan dulu ya? Membaca sampai binadzor saja. Oh, jadi membaca dulu semua ya? Membaca, baru setelah itu dia mulai tahfidz. Oh, jadi membaca sampai hatam binadzor dengan melihat saja. Oh, dengan melihat. Karena mempraktekkan ilmu dari Kaidah Daku tadi kan. Itu kita harapkan selesai semuanya dalam waktu 1 bulan. Kita punya program namanya karantina tahfidz. Jadi pada saat tahun ajaran baru di bulan Juli, sambil juga guru-guru kedinasan itu mempersiapkan RPS, ya kan, dan lain sebagainya, kemudian mempersiapkan kelas, maka dalam 1 bulan anak-anak kita gembleng untuk masuk di mukhayyam tahfidz, yaitu karantina tahfidz. Itu yang 1 bulan, 1 bulan baru ya. Termasuk anak lama. Termasuk anak lama. Kalau anak lama dia yang sudah lancar, dia tinggal memperbanyak setoran. Memperbanyak setoran. Dan juga murojaah. Nah, kalau yang anak baru dia harus selesai Kaidah Daku, tahsin, dan juga bisa baca binadzor, hatam. Itu bisa satu bulan, karena kan intensif waktunya dari pagi itu saja. Oh, hanya membaca Al-Quran saja ya. Artinya kalau anak baru dia menyelesaikan Kaidah Daku, kalaupun nanti dia kurang, dia bisa dilanjutkan setelah masuk kelas gitu. Tapi kalau anak lama, dia harus memperbanyak setoran dan murojaah. Sehingga nanti pada saat, kenapa sih kenapa kita harus mengkarantina ya? Karena biasanya
santri itu baru saja libur panjang. Kembalikan lagi lah ya, mood untuk nyantri gitu ya. Mood booster dan lain sebagainya itu dikarantinakan seperti itu. Di semua cabang. Karantina itu di mana itu? Ya sebenarnya di pondok saja, tapi mereka Di masjid atau di kelas di itu masjid, juga? di kelas. Oh sama sebenarnya ya. Artinya nanti mereka ke kelasnya itu mungkin seminggu sekali atau 2 kali, hanya untuk orientasi pembelajaran saja. Baru nanti full murni sekolahnya itu di bulan Agustus, seperti itu. Jadi karantina 1 bulan. Setelah itu Mulai masuk sekolah, Mulai masuk daily sekolah. activity. Artinya sudah mulai ada yang eskul, ya kan? Di sini juga ada eskul. Kemudian jam tahfidznya ada yang 2 kali, ada yang 3 kali dalam sehari. Nah, udah berjalan tuh. Nah, ini kan pesantren tahfiz. Siap. Jadi sehari-hari dari awal bangun itu sampai bangun lagi itu aktivitasnya seperti apa itu? Kalau tadi Ustadz rasakan ini di sini sejak jam 3 sudah Jam mulai. 3 sudah bangun. Iya, udah mulai dibangunin kan dengan speaker Biasanya kan. Iya. kalau kita itu jam 4 Iya. Waliadur ilal masjid gitu kan lah. Saya bilang saya pikir udah subuh nih jam 3 kok sudah dibangunkan dengan speaker itu. Iya, dibangunkan. Lalu kemudian proses movingnya sama loadingnya kan anak-anak itu, barulah kemudian setengah 4 TET. Sebenarnya kadang dibangunin jam 3, jam 3.15 sudah kumpul, kadang baru setengah 4 kumpul. Tapi setengah 4 TET, berapapun jumlah santri yang ke masjid, imam sudah langsung takbiratul ihram pertama, tahajud. Tahajud bersama ya. Tahajud bersama. Kebiasaan tahajud. Kebiasaan. Sampai kemudian masuk ke selesai tahajud saja dan berdoa, karena kita witirnya sudah sesudah sholat isya. Sudah sholat isya. Jadi kita ngambil yang ini saja, yang reguler saja. Jadi bangun jam segitu, lalu kemudian di antara biasanya kita selesai jam 4 sampai jam 4.10. Habis itu mereka biasanya pada mulai mundur-mundur ke belakang sambil ngantuk-ngantuk sedikit, mulai murojaah. Jam sebelum subuh ya. Itu murojaah gitu. Oh, sebelum subuh itu sendiri-sendiri lah. Baru kemudian subuh, habis subuh udah halakoh, udah datang gurunya. Nah, udah datang sampai mohon maaf, setelah subuh biasanya mufrodat dulu, Ustaz. Lupa saya, mufrodat. Itu di masjid. Di masjid. Putra putri di masjid, karena kita santrinya tidak banyak. Jadi mufrodat langsung dengan kosakata, wadul jumlah dan lain sebagainya. Bahasa Arab Dan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Nah, beda-beda ya. tiap minggu. Oke. Dan juga kadang-kadang tidak selalu mufradat, kadang-kadang juga mahfuzat dan lain sebagainya. Nah, sampai sekitar jam 6. Jam 6.15 gitu ya. Lalu kemudian mereka sarapan. Oh, jadi setelah mufrodat halakoh sampai jam 6.15. Setelah itu sarapan dan kemudian dilanjutkan mereka yang mandi dan lain sebagainya. Nanti mulai masuk lagi ke masjid jam 7. Oh, jam 7 setelah itu masuk masjid. Masih lagi untuk sholat duha. Oh, jadi sebelum masuk kelas ya? Ya, sholat duha, waqiah, sama kajian pagi dari guru-guru. Oh, ada kajian pagi. Nah, itu sekitar 5 sampai 10 menit. Oh, sholat duha, baru baca waqiah sama-sama. Lalu doa, lalu ada kajian sedikit dengan guru-guru, ada yang baca hadis, ada yang baca tafsir sebentar. Lalu kemudian ke kelas. Mulai Jam berapa ke kelas? Setengah 8. Setengah 8 ke kelas sampai kemudian istirahat pertama setengah 10. Istirahat pertama setengah 10. Baru kemudian terus sampai zuhur. Sampai zuhur itu berarti pelajaran formal ya? Formal. Formal dan di Rosah juga, karena pelajaran di Rosah udah masuk di kelas juga. Oh, sudah masuk di dalam jadwal ya? Zuhur, makan, kemudian balik lagi ke kelas jam 1. Oh, makan, terus jam 1 masuk kelas lagi? Kelas lagi. Apa pelajarannya meneruskan? Siang masih ada lagi. Oh, ada sesi ya? Ada sesi jam lagi siang sampai ya? jam
1:30. Baru 2:30 mereka kamar, menjelang asar, habis asar, lanjut mereka halakoh. Oh, setelah asar Itu halakoh lagi. Iya, karena jadi ini kita ngitungnya Senin sampai Kamis saja. Oh, Senin sampai Kamis lah ya. Begini, Senin nanti sampai begitu mulai Kamis. Jumat itu Beda. habis Jumat sudah ada yang eskul. Oh, jadi Senin sampai Kamis dulu deh. Iya. Berarti habis asar halakoh. Halakoh sampai maghrib. Sampai maghrib. Iya, sampai sebelum maghrib. Sampai iya, maksud saya sebelum maghrib Iya, berarti selesai terus mereka makan. Di sini makannya sebelum maghrib. mandinya kapan? Iya, di antara itu ketika berhenti itu. Oh. Di antara pokoknya ketika waktu makan itu mereka boleh mandi. Oh, setelah halakoh lah ya. Tapi di sini dingin, Ustaz. Emang dingin sekali. Mungkin kalau di Bekasi kita bisa sehari mandi 2 kali, Ustaz. Kalau di sini kita balik, Ustaz. Bisa 2 hari sekali, Ustaz. Gitu. Oke, jadi sore makannya berarti sebelum Maghrib, kurang Sunda. Oh, kebiasaan Sunda ya? Iya, sebelum maghrib mereka sudah makan. Oh, berarti bukan setelah maghrib makannya. Karena begitu maghrib langsung halakoh lagi. Oh. Halakoh lagi sampai melewati Isya. Halakoh itu berapa orang sih? Ada yang 10, ada yang 15. Oh, terus ada musyrifnya Ada satu gitu musyrifnya ya? satu, musyrif dan musyrifah. Nah, kita untuk halakoh malam itu melewati sholat Isya sampai kira-kira jam 20 kurang 15. Jadi dari maghrib halakoh, terus sholat isya. Sholat Isyanya jam 20.15 kurang 15. Oh, jadi jadi sholat Isya isyanya masih diakhirkan lanjut. sampai 20.15. Kurang 15. Oh, 20 kurang 15. Pokoknya 19.45. 19.45 pokoknya sholat isyanya ya? Iya, gitu. Oh, jadi tidak pas azan ya? Tidak. Oh, jadi pasti 19.45. Iya. Gitu. Oh, itu sholat isya. Sholat Isya. Kan boleh ditakhir, yang penting berjamaah. Gitu. Oh, iya betul. Setelah itu Langsung witir. witir. Langsung witir. Kenapa witirnya langsung habis isya? Iya, karena setelah itu akan mulai belajar mandiri kan. Ada yang les, ada guru datang, yang guru-guru pagi kadang datang mau ngajarin, ada yang mau atau udah persiapan kadang kalau yang malam Jumat harus muhadharah dan lain sebagainya. Nah, itu maka sudah witir dulu sehingga biar setelah itu mereka ketika ke kamar sudah tidak perlu lagi kita suruh mereka sholat witir. Karena udah selesai di awal. Dan tidak ada lagi balik ke masjid lagi habis itu. Karena udah kalau kegiatan ada yang di asrama, ada yang di sekitar teras dan sebagainya, lalu kemudian mereka istirahat jam 21.30, mungkin mundur-mundur jam 10 gitu. Setelah halakoh isya, setelah isya berarti setelah witir berarti mandiri ya, bebas. Mandiri. Kadang di beberapa waktu ada kajian kitab kuning. Ya seperti Safinatun Najah, kadang-kadang kayak gitu. Kalau tidak, ya udah mereka udah belajar sendiri aja karena ada ya? PR lah, apalah yang untuk besok di sekolah. Untuk menyiapkan besok ya. Gitu. Jadi udah di asrama. 21.30 sampai jam 10 lah itu tidur. Istirahat ya. Bangun lagi jam 3 lagi. Jam 3 itu ya. Jadi kalau dilihat tidurnya yaitu pas malam itu. Nah, kalau ditanya kapan anak-anak Kailulah, ketika Senin dan Kamis, ketika mereka berpuasa. Nah, apa bedanya itu Senin dan Kamis itu? Kalau berpuasa habis zuhur mereka biasanya bisa istirahat di kamar, karena nanti baru dibangunin lagi jam 1 kurang 1/4 untuk ke kelas. Oh, karena nggak makan Lagi ya? puasa ya. Oh, gitu. iya betul. Kailulah resminya di situ. Jadi karena nggak puasa, jadi habis zuhur tidur siang lah ya. Karena puasa. Karena puasa ya. Jadi mereka habis zuhur tuh pada ke kamar istirahat. Nanti kira-kira mau jam 1 udah dibangun-bangunkan lagi untuk ke kelas. Gitu. Itu hari Senin sampai Kamis. Dan Kamis kalau yang Kailulah itu. Oh, yang Kailulah Senin dan Kamis. Gitu. Kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu itu kegiatannya apa Nah, kalau bedanya? hari Jumat, Sabtu, Minggu, kalau Jumat, ba'da Jumat,
itu sudah mulai eskul. Ada yang eskul rebana, pramuka, ya kan? Nggak ada pelajaran sore? Ada silat, tidak ada. Tidak ada. Jadi kalau Jumat selesai semuanya sebelum Jumatan. Termasuk yang guru-guru juga habis Jumat ada pembekalan tahfidz gitu. Lalu kemudian tapi kalau tahfidznya tetap habis asar tetap tahfidz kalau Jumat. Tetap sama ya. Sama. Sampai Program tahfidznya sampai Isya lah sama ya. sama gitu. Sampai kemudian belajar, barulah Sabtu bedanya kalau Sabtu, kalau pagi itu tidak ada tahfidz tapi tahsin jama'i. Jadi sekarang ini sedang tahsin jama'i, santri dikumpulin, ditahsin bersama-sama dengan guru-guru senior. Ada Kiai Khairul Razi, ada Ustaz Bagus. Nah itulah yang mentahsin jama'i, ditahsin seminggu sekali. Tahsin jamaah itu apa itu? Ya anak-anak diperbaiki tahsinnya aja. Tinggal mentikror apa yang disebutkan oleh guru. Kita buka surat ini, kita mau tahsin surat Sama-sama ini ya. sama-sama gitu. Dibaguskan bacaannya. Baguskan. Sampai waktu yang ditentukan ya sampai 6:30, lalu kemudian mereka mandi, makan, kemudian seperti biasa karena kita hari Sabtu tetap masuk sekolah. Sabtu tetap masuk ya. Sekolah, tapi sampai menjelang zuhur saja. Oh, menjelang zuhur saja. Baru nanti habis zuhur udah mulai ekskul. Oh, jadi Jumat ekskul, Sabtu ekskul juga ya. Ya, baru hari Ahad libur. Libur bebas apa saja. Bebas, hanya kegiatan bebersih, kemudian merapikan kamar, kemudian kalau sebulan sekali boleh dikunjungi. Sebulan sekali? Iya. Oh, ada waktu Iya. boleh dikunjungi sebulan sekali. Sebulan sekali. Ya, ini besok itu kedatangan para orang tua besok itu. Jadi kemudian kami beri kesempatan untuk boleh izin untuk keluar sekitar Bandung, mungkin mereka stay vacation bersama keluarganya. Ya, kemana karena Bandung daerah wisata. Refreshing. Iya, daerah wisata. Daerah wisata, ya. Iya. Ini seharian bukannya ya. iya, nanti biasanya dikembalikan lagi sore sebelum Sore ya, maghrib. Kalau sebelum ada maghrib. keterlambatan konfirmasi gitu dari orang tuanya. Gitu Ustaz. Jadi kalau libur tuh seperti itu. Tapi hanya sebulan sekali itu kunjungan. Oh, boleh sebulan Iya, sekali, ya. selebihnya kegiatan-kegiatan. Biasanya kalau udah Minggu pagi itu kesempatan anak-anak untuk sport kan. Mereka Ya. ada klub futsal, itu kesempatan mereka untuk mengolah olahraga. Ada yang kemudian tenis meja, itu kesempatan tuh dari Sabtu sore, di Minggu pagi sampai sore itu kesempatan. Untuk yang- Ekskul ada apa saja Bang di sini? Eskul kalau untuk yang resmi yaitu pramuka, Pramuka. kemudian silat. Silat. Nah ini tahsin sedang ditahsin. Ya Rozi. Kemudian ada voli, tenis meja, jurnalistik. Jurnalistik. Kemudian itu termasuk di dalamnya media kan? Media ya. Jadi kayak desain grafis rebana ada. Untuk yang keputriannya beberapa anak kemarin-kemarin ini sempat ada yang minta berkuda, tapi kemudian sudah tidak ada lagi. Biasanya kita kalau berkuda ke Antapani, kan? Oh, di sana ada. Nah, jadi kita nggak di sini, ke sana. Kalau memanah di sini bisa, gitu. Kan? Kudanya jungkir di sini. Anaknya naik. Iya. Itu eskul-eskulnya. Eskul science juga ada anak-anak di lab lah gitu kan. Nah, seperti itu satu eskulnya. Kalau sistem kepengasuhan, Sir, Iya, siap. ini berarti banyak mengadopsi dari Gontor. Bisa. Beberapa lah ya. Beberapa bisa. Disiplin gitu ya. Disiplin. Tapi memang kita lebih soft, Ustaz. Oh, iya ya. Caranya lebih soft. Mungkin karena kita melihat beban anak, kalau kita bayangin yang dari pagi sampai malam betul itu lah. seperti itu, maka beberapa ya kita tetap ada tingkat-tingkat pelanggaran, pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, kecil, ringan, dan berat. Ya kalau berat ya semua yang melanggar syariat kan.
Nah itu sudah sampai pada kategori harus panggil orang tua, kemudian dikembalikan ke rumahnya. Tapi kalau yang sedang-sedang itu ada juga di sini yang botak ada. Gitu. Tapi pendekatannya lebih soft lah ya. Lebih soft ya. Iya. Nah, kita lebih karena kita di sini ada komite wali santri, gitu kan. Dan juga komunikasi dalam seminggu, selain daripada kunjungan itu, dalam seminggu anak dapat jadwal untuk boleh nelpon orang tuanya melalui HP asrama. Oh, ada handphone asrama ya. Waktu ada yang bisa 15 menit, ada yang 20 menit gitu. Tuh, boleh mereka antri untuk telepon. Makanya kami di sini kalau ada pelanggaran-pelanggaran disiplin, langsung kami komunikasikan ke orang tua. Ini agak berbeda dengan Gontor, jadi kita langsung komunikasikan ke orang tua. Gitu. Jadi Apalagi lebih intens ya iya, komunikasi dengan orang tua. karena ini. mungkin ya karena kita karena SMP SMA, karena syarat dari SMP SMA dari dinas itu kan ada komite. Oh, ya, Kalau kita mengambil SMP SMA maka harus ada komite. Nah akhirnya kita gunakan itu. Jadi kayak misalnya tiba-tiba ada anak yang mau nggak mau harus berkelahi gitu kan. Nah lebih baik kami langsung telepon kedua orang tuanya langsung, apalagi sekarang WA bisa langsung conference dengan kedua orang tua. Sebelum, kalau tidak langsung kita tangani, nanti mungkin anak nelpon lewat mana, nah, orang tua dapatnya dari anak, nah, informasinya berbeda. Tapi kalau sudah dari kita, malah yang sering terjadi, udah Ustadz kami pasrahkan hukumannya bersama Ustadz saja. Ya sudah, kami izin, kami botak ya Pak. Iya Pak, udah. Jadi tidak ada apa-apanya gitu nggak? Lebih intens ya dengan orang tua ya. Gitu. Menarik sekali ya. Jadi intensitas komunikasi dengan orang tua itu sangat baik lah di sini ya. Insya Allah, insya Allah. Saya masuk ke sini itu ya. Ini asramanya. Menarik sekali itu, kayak bukan asrama di villa ini. Iya. Satu kamar empat santri. bed ya, Iya. 4 santri. Ini yang membedakan kami dengan unit-unit daku yang lain. Memang ini seperti sudah jadi amanah ya, bahwa untuk Darul Quran Bandung kita setting berbeda. Jadi di sini satu kamar hanya berempat saja. Iya. Artinya nanti kalaupun sampai overload, itu bisa jadi berenam. Masih bisa ditambahkan ya. Seperti yang Ustadz lihat, itu Iya. bisa jadi berenam. Tapi kalau udah nggak mungkin lagi berdelapan. Kalau udah berdelapan berarti tidak ada ranjang kan, kayak gitu. Kemudian di sini konsepnya kamar mandi di dalam. Ya, yang ditempati Ustadz itu kamar mandinya 2. Tapi kalau di lantai 2 dan lantai 1 kamar mandinya 1. Oh, jadi satu kamar, Iya. 4 orang, terus Satu kamar mandi di dalam. Di dalam. Dan sudah ada dispenser juga. Dispenser satu tiap Iya, kamar satu. Tiap kamar 1 dispenser. Oh, jadi nggak susah-susah lagi kalau bikin kopi, bikin teh gitu ya. Iya. Jadi kalau jajanan mereka ya bisa seduh sendiri gitu, anak-anak tuh punya gitu. Jadi gitu konsepnya Ustaz, dibikin nyaman, terus dekat dengan masjid. Jadi di sini mendisiplinkan mudah. Ya. Kalau sudah seperti ini, kamu masih telat ke masjid, berarti something wrong. Kamu tidak bisa memanage satu kamar di antara kalian untuk disiplin sholat. Masa kamu nggak bisa memanage 4 orang, yang itu tanggung jawab kalian berempat, untuk mengatur siapa duluan yang ke kamar mandi, siapa yang bangun duluan jam berapa, kemudian tidak ada yang terlambat ke masjidnya. Kan cuma 4 kan? 4 orang. Iya. Jadi, terus jalan ke masjidnya kurang dari 2 menit sampai masjid gitu. Gitu, Ustaz. Ini yang membedakan. Sudah di laundry kan berarti? Iya, alhamdulillah di sini untuk pembayaran itu sudah plus laundry. Jadi setiap anak 1 hari dijatah free laundrynya 1 kilo. 1 hari. 1 hari 1 kilo. Jadi seminggu 7 kilo. Kalau misalnya dia hari ini nggak masuk, 3 hari nggak masuk, ya dia langsung hari keempatnya langsung bawa 4 kilo nggak apa-apa. Kalaupun kemudian dalam sebulan diakumulasi
Berarti kalau misalnya sebulan itu 30 kilo, mungkin lebih 2 atau 3 kilo tidak apa-apa. Begitu melebihi lagi, ada casnya. Oh, ada casnya Ada cas- kalau lebih ya. Lebih, ya. Oh, jadi ada jatahnya 30 kilo sebulan lah ya, kira-kira seperti Iya. itu. Kalau lebih Nanti berarti ada cas. Gitu. Oh. Itu sudah termasuk servis dari bulanan mereka. Gitu. Makan 3 kali. Makan 3 kali, alhamdulillah. Puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis. Kalau Senin Kamis sahur jam 3 berarti. Jam 3. Oh, pas bangun itu ya. Iya. Ya harus jam 3. Jadi kalau makan 3 kali ada snack gitu. Tidak ada ya, hanya Nggak ada ya, hanya makan makan aja. aja. Paling kita ada kantin, ada Oh, kumar. ada kantin ya. Nah, kantin. Ada kantinnya. Kantin ala kadarnya lah gitu. Karena alhamdulillah menu-menunya kita Cukupi usahakan lah ya. cukupi gitu, dan di sini tidak ada tukang masak, di sini adanya chef. Oh, Jadi mereka apa ini memang bedanya itu chef? Jadi Memang- kalau chef itu ya punya pengalaman. memang dia punya pengetahuan ya. Iya, gitu. Jadi 2 orang yang di sini, chef kami ini semuanya alumni catering haji. Oh, Dan ada yang memang sudah tinggal lama di Saudi. Jadi kalau ada anak sakit apa langsung dimasakin beda. Langsung dari chefnya gitu. Makanan baik itu bubur yang hambar apa, karena ada juga yang dulu kita pernah sempat punya chef, dia ex daripada pengurus dapur di salah satu rumah sakit swasta terkenal. Dan dialah setiap kali rumah sakit itu dibangun, dia dulu yang setting dapurnya apa. Jadi kita sempat punya, dan yang satu ini yang 2 ini semuanya alumni catering haji gitu. profil alumni udah berapa alumni? Kalau dilihat Yang dari Bandung. kalau dilihat dari tahun berdiri sejak 2008, berarti sebenarnya 2011 kita sudah alumni yang pertama kali gitu. 2011 tuh alumni pertama. Pertama kali gitu, yang SMA gitu. Alhamdulillah. Di awal-awal anak-anak kita memang banyak yang abroad, luar negeri. Oh, karena ini sekolah internasional. Iya, internasional di awal. Pertama kali. Lalu kemudian konsepnya. mulai orang tua ketika sudah ada sistem akreditasi, ini bab lain ya Ustaz. Sistem akreditasi ini kan sebenarnya tujuannya salah satunya mensejajarkan pendidikan Indonesia dengan pendidikan di luar, Ustaz. Ya. Termasuk akreditasi perguruan tinggi juga mensejajarkan sistem perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi di luar. Saya ngambil contoh UGM. UGM itu secara grade dia nomor 250 seluruh dunia. Tapi Universitas Brunei Darussalam dia grade-nya 500. Jadi sebenarnya kalau kita kuliah di Universitas Brunei Darussalam memang kita dapat PhD, tapi grade-nya di bawah UGM. Berarti kan sebenarnya mendingan kita ke UGM gitu. Karena secara internasional Ke grade-nya. ITB juga kayak gitu. Walaupun secaranya kayak abroad gitu kan. Ya. Tapi kita ada juga alumni yang sekarang sedang S3 di Swiss. Ada. Kemudian yang di Mesir ada, yang di Madinah ada, dan ada satu yang menarik Ustaz, yaitu ada doa santri yang terkabul setelah 10 tahun Ustaz. Oh. Jadi sejak santri dia itu berdoa, saya ingin jadi dokter. Kenapa kamu ingin jadi dokter? Bukan karena ayah ibunya dokter, bukan. Tapi karena saya ingin suatu saat saya bisa berkhidmat kesehatan untuk guru-guru saya. Oh. Jadi buat guru-guru kita ternyata apa? Happen, Ustaz. Kejadiannya itu dia lulusnya tahun 2012. Lalu kemudian dia masuk fakultas kedokteran, dia lulus 2015. Lalu dia terus pendidikan sampai 2019, lalu kemudian udah jadi dokter. Qadarullah di 2022 ada salah satu guru kami, salah satu tim kami yang dulu juga ngajar di GGR Kalong itu kecelakaan. Ada yang satu wafat, yang satu tidak sadarkan diri. Sampai bahasanya sudah setengah lumpuh.
Lalu kejadiannya di Pemalang, di Brebes sekitar situ. Dirujuk tuh rumah sakit Brebes, lalu kemudian rumah sakit Semarang, Ya. akhirnya dirujuk di rumah sakit Sultan Agung. Begitu di rumah sakit Sultan Agung, ini santri praktek di situ. Prakteknya di sana. Tiba-tiba ketika kami sedang intens tentang pengobatan, siapa dokternya ini, tiba-tiba WA masuk ke saya. Ceng. Karena tahu mungkin saya udah pengasuh baru di sini, dia bilang, Kiai, assalamualaikum, izin saya sekarang sedang di ruangan bersama Kiai Wahid. Saya yang menangani beliau. Doanya terkabul. Masya Allah. Kurang dari 10 tahun tuh saya suka kalau cerita gitu tuh. Aduh ya. Itu kan berarti kan Allahumma manfa'na bima alam tanah wa alimna ma yang fauna kan. Kalau kita di Gontor dulu kan sering tuh berdoa Allahumma manfa'na bima alam tanah. Jadi kalau kita bilang ya Allah beri ilmuku manfaat, terus kalau dijadiin guru ya alhamdulillah dong. Masa kok saya jadi guru? Lah kan dulu doanya Allah manfa'na bima alam tanah. Betul. Ya, kan? Jadi dia ingin jadi dokter, tujuannya salah satunya biar bisa khidmat sama guru-guru. Nah di sini kayak kami alumni kita yang kedokteran dekat sini, misalnya Unisba, Unpad dan lain sebagainya, atau tempat lain, itu sering tuh setiap tahun kesini. Mereka MCU kita free. Oh, Gitu. Walaupun mereka masih semester berapa gitu, datang ke sini mau MCU kiai di sini. Oh alhamdulillah, ya silakan. nah, sekarang itu masih banyak aja program-program yang untuk para penghafal Al-Quran untuk perguruan tinggi itu masuk gitu. Banyak Ustaz, dan Masih banyak ya? sedang Malah marak. semakin banyak. Semakin marak. Oh, Gitu karena ya setelah Kiai Yusuf Mansur dan para pimpinan sudah selesai di wilayah pembangunan building, termasuk kemudian masuk ke wilayah karakter, maka sudah masuk ke wilayah sistem. ya. Networknya berkenalan dengan banyak rektor, banyak ini, lalu mulai sering mengusulkan gitu, Pak Rektor, kalau yang mandiri buka jalur lewat tahfidz. Nah, beberapa mulai sudah ada. Nah, kami ada pengalaman, kalau yang tahun kemarin itu dua orang santri ketika seleksi masuk perguruan tinggi negeri pertama melalui jalur rapot, ini yang kemarin ya, tahun kemarin, itu tidak lulus, Ustaz. Lalu kemudian UTBK, dia juga nilainya tidak cukup. Ini dia mandiri, ya sudah dia buka website daripada kampus tersebut, lalu dia ngisi data, lalu kemudian dia masuk jalur spesifikasi tambahan. Ya udah, dia di situ ada pilihan tuh tahfidz. Ya. Nah, pilih saja dia berapa juz. Alhamdulillah dia sudah selesai 30 juz, ada sertifikatnya, dia pilih 30 juz, dia upload. Kurang 2 hari dinyatakan lulus. Yang pertama di Unibrau, ya kan? Yang kedua Undip kedokteran. Yang di Unibro tuh sampai dia sempat hopeless tuh, sampai berdoa di sini udah zikiran, tiba-tiba keterima. Wah, itu orang tuanya juga senang banget itu. Nah, kalau sekarang alhamdulillah jalur pertama rapot kita banyak sekali, ada 6 itu buat kami banyak karena santrinya kelas 12 hanya 17. Jadi kalau 6 kan sudah masuk berapa itu? 35%. Ya, kan? Itu yang rapot. Jalur prestasi lah ya. Itu jalur rapot prestasi. Rapot ya. Iya, hanya upload itu yang diinginkan. Nah, sekarang jalur undangan ya. Nah, sekarang dalam mereka proses UTBK. Oh, jalur kedua ya. Jalur kedua. Mereka yang Ya. belum itu ikut lagi. Inisiasi saya ini. Nanti yang belum juga jalur lagi, ikut lagi. Nah, di sini kenapa sekarang khusus anak-anak Darul Quran Bandung itu orientasinya ke perguruan tinggi negeri di Indonesia. Pertama, memang mereka paham tentang grade. Oke. Paham tentang grade. Misalnya, saya mau masuk UI tapi sastra Inggris. Wah, itu sama aja beratnya kalau Anda masuk universitas di Malaysia dan belajar bahasa Inggris, sama beratnya kan gitu. Grade-nya sama gitu kan. Tapi di UI kan bedanya kayak gitu. Nah, bedanya beberapa kampus-kampus besar seperti UGM, UI, dan ITB, memang kami masih jeda-jeda, Ustaz. Nah, tapi kalau seperti UPI, Pendidikan Islam di Pendidikan Indonesia yang ada di Setiabudi, kemudian Unpad, ya kan, itu hampir setiap tahun ada
Makanya mudah kita masuk ke sana. Tapi kalau yang jeda-jeda ini kan mungkin proses lah ya dari kalau sekarang kan kalau akreditasinya bagus pasti dapat undangan untuk masuk perguruan tinggi negeri. Ya itu orientasinya. Walaupun di antara anak-anak itu ada juga yang masih ingin keluar negeri, misalnya ke IAIU Malaysia ada. Di antara beberapa anak itu ada yang ke ini. Seperti kemarin juga Ustaz ngajar ada yang pengen ke Madinah. Betul. Ya. Ya. Artinya yang lainnya tetap ini, tapi tetap ada juga Ada juga yang Madinah, Mesir itu masih ada ya, betul lah. Tapi memang tidak sebanyak di pusat kan, di sana kan Mesir angkat tangan semua kan gitu. Mungkin karena juga faktor orang tua. Orang tuanya ada yang lulusan ITB, ada yang lulusan Unpad, jadi mungkin secara wawancara, misalnya nanti ketika mandiri dia wawancara kan siapa, kenal siapa, orang tua saya lulusan sini, nah itu kan untuk memudahkan gitu. Tapi insya Allah sekarang itu juga bagian daripada dakwah kita di dalam negeri. Betul, ya. Dihiasi dengan di banyaknya anak-anak hafal Quran di perguruan tinggi negeri gitu, Ustaz. Saya keliling ke beberapa daku, boleh dibilang yang sini itu yang untuk menengah atas lah ya, kira-kira begitu ya, Bandung ini ya. Iya, Ini fasilitasnya aja berbeda itu ya. Jadi kelas-kelas menengah atas yang pengen pendidikan bagus, tahfiz, Iya. itu di daku Bandung lah, Iya, kira-kira gitu ya. boleh gitu. Walaupun sebenarnya secara fee ya tidak jauh berbeda, hanya beda sedikit gitu aja sih. Tapi sudah dapat privilege berbeda untuk mereka dari yang mungkin sebelumnya sekamar beberapa belas. Nah, di sini hanya cukup 4 orang saja, dan itu hanya menambah beberapa saja. Dan gunung ini udah menarik sekali ya. Lagi dingin itu, suasananya pas untuk belajar lah ya. Nah, saat ke depan ini ya, pengennya daku Bandung lah khususnya ini, pengen seperti apa ini saat ini ya? Kita berharap pertama kalau secara internal kuota terpenuhi dulu, Ustaz. Ini berapa? Kalau yang putri kita kuota ada 200. 200 ya? Untuk putra kita kuota Kapasitasnya 100. Maksimal itu? Iya, untuk Sekarang mungkin ini lah ya? 3 sampai 4 tahun ke depan seperti itu. Nah, pertama kita ingin kuota terpenuhi. Ya, yang kedua ya otomatis secara prestasi per tahun baik terus kan. Ya, kita pengen ada anak kita yang, kalau saya sih sebagai pengasuh maunya ada yang tembus ITB, ada yang tembus UGM, ada yang tembus UI. Perguruan tinggi negeri Ya, melalui Indonesia. rapot ya, Melalui rapot ya. maunya gitu kan, karena kalau rapot kan tinggal udah kirim aja tiba-tiba keterima Iya, gitu, itu betul. maunya tahapannya seperti itu. Kemudian harapan kita juga ya anak-anak sudah diharapkan semuanya ketika dia sudah masuk dunia kampus, dia sudah mulai memberi warna. Dan itu kita berharap mereka langsung justru jangan nunggu semester-semester senior, tapi justru semester awal. Misal saya kasih contoh, kamu masuk perguruan tinggi Unibrau melalui jalur tahfiz, apa tanggung jawab? Tanggung jawabmu adalah kalau di Unibrau Malang itu ada lomba tahfiz, di semester awal kamu harus sudah langsung ikut. Itu bentuk tanggung jawab, karena saya yakin perguruan tinggi negeri tidak sampai seleksi itu sedetail itu, saya yakin. Ya. Lu hafal 30 juz, terus tiba-tiba BAK-nya coba saya tes, nggak sampai. Ya. Nggak sampai seperti itu. Kecuali yang memang di situ tertulis akan ada tes by video call misalnya. Tapi kalau hanya pemberkasan, pasti tidak. Nah, maka bentuk tanggung jawabnya kita ikut lomba di sana, murojaah di sana, jadi DKM di masjidnya. Nah, itu yang kita harapkan, Ustaz. Gitu. Kan menyiapkan ke perguruan tinggi negeri itu gimana di sini, Seth? Kalau di sini karena emang sudah SMP SMA, jadi Secara umum pelajaran di kelas. jadi Selain kemudian itu, setelah SMA mereka kemudian sudah ada pengklasifikasian siapa yang mana yang IPA, mana yang IPS. Nah, lalu kemudian peminatan itu sudah kita bangun sejak kelas akhir kelas 10. akhir kelas 10. Di situ guru BK dan wakakur itu sudah mulai
mencari kompetensi anak di bidang apa. Memetakan lah ya. Dipetakan Kamu mau masing-masing. apa. Sudah, jangan berubah. Ini udah passion kamu di sini. Berarti nanti kamu udah pilihnya IPA, PS dan lain sebagainya. Sudah jelas itu. Maka kemudian setelah itu tentu kita ada program tambahan, Ustaz, namanya bimbel. Oh, Jadi di sini ada kelas berapa? Bimbel kelas 12 saja. Oh, hanya kelas 12. Setiap hari? Setiap minggu satu kali. Oh, setiap minggu satu kali ya. Dan kita bekerja sama dengan bimbel yang sudah Ada di sini ya? Iya, gitu. Mereka datang. Mereka datang ya? Mereka datang. Khususnya pelajaran yang untuk Diujikan untuk masuk perguruan tinggi setiap minggu sekali. Setiap minggu sekali. Kadang Sabtu, kadang Jumat, kadang Sabtu, kadang Jumat. Gitu. Sehingga selain di kelas ada tambahan bimbel itu untuk persiapan ke perguruan tinggi. Negeri gitu, Ustaz. Alhamdulillah. Saat Hendy barakallah. Sama-sama. Saya yang senang sekali, Ustaz, sudah bisa didatengin antum. Masya Allah, saya tuh dari kapan tuh pengen banget didatengin Ustaz. Alhamdulillah bisa, karena pasti kalau Ustaz datang itu bukan hanya memberi motivasi ke anak-anak kan, tapi insight buat kita semua gitu, Ustaz. Saya ucapin makasih, Ustaz. Mudah-mudahan antum, keluarga besar Daku, khususnya Daku Bandung, selalu sehat. Amin. Santri-santri semakin semangat belajar, semakin punya impian, Amin. dan semakin bermanfaat nanti. Amin. Makasih banyak, Ustaz. Ila liqa saat. Jazakumullah khairan katsiran. Barakallahu fikum. Barakallah. Demikian teman-teman sekalian ya, obrolan kita dengan pengasuh ya Pesantren Tahfiz Darul Quran Bandung, Kiai Al-Hajj Hendy Irawan Saleh ME. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Ustaz, semuanya. Salam buat tim MJW semuanya.